Maaf mengganggu sebentar. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Heni. Oh iya. Jadi gini Bu, saya mau menanyakan sesuatu nih. Nah, selain dokter sama perawat, apakah ibu tahu apa itu perekam medis? Itu ya Mas ya, yang buat ronsen itu ya. Selamat pagi Ibu. Pagi, Mohon maaf nih mau mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya dengan ibu siapa? ada ya? Oh iya. Jadi gini Bu, selain profesi perawat sama dokter, apakah ibu tahu apa itu perekam medis? Nggak tahu. Mohon maaf nih, mau mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya dengan ibu siapa? Oh ya. Jadi gini Bu, selain profesi dokter, perawat, apakah ibu tahu apa itu perekam medis? Tidak tahu. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Ya, maaf nih mau mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Nia. Oh ya. Jadi gini Bu, selain profesi dokter sama perawat, apakah Iya. ibu tahu apa itu perekam medis? Itu ya, yang bagian scan ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Mohon maaf nih mau mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Yanti. Oh iya. Jadi gini Bu, selain profesi dokter sama perawat, apakah ibu tahu perekam medis? Nggak tahu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelas Setiawan, AMD RMIK. Saya adalah seorang perekam medis terampil di salah satu PTD Puskesmas di Kabupaten Blora, yang letaknya kurang lebih sekitar 50 km dari pusat Kabupaten Blora. Apa yang pertama kalian pikirkan ketika mendengar Kabupaten Blora? Ya, benar sekali. Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal akan hutan pohon jati. Hampir dari setengah wilayah Kabupaten Blora dikelilingi oleh hutan pohon jati. Disinilah saya mengabdikan diri menjadi salah satu ASN di Kabupaten Blora dengan setiap hari menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 50 km melewati hutan jati Blora. Awalnya berat karena harus berpindah tempat dari salah satu rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta ke Kabupaten Blora. Namun setelah dijalani dengan hati tulus ikhlas dan penuh pengabdian, saya bangga menjadi seorang perekam medis. Berdasarkan narasumber yang telah kita pilih secara acak dan kita wawancarai, ternyata mereka tidak tahu mengenai apa itu profesi perekam medis. Bagi kalian yang belum tahu dan belum mengenal apa itu perekam medis, mari saya jelaskan. Perekam medis merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bertugas mengelola data rekam medis pasien sesuai dengan perundang-undangan, mulai dari pasien masuk melalui admisi atau pendaftaran atau registrasi sampai dengan berkas pasien pulang, serta memastikan data rekam medis pasien itu aman dari tindakan penyalahgunaan. Nah, jadi jika kalian periksa di salah satu fasilitas kesehatan, kalian tidak mau kan data riwayat kesehatan kalian diketahui oleh orang lain tanpa seizin kalian? Hal ini merupakan salah satu peran penting dari perekam medis, karena data rekam medis pasien bersifat sangat-sangat rahasia. Nah, kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh seorang perekam medis? Kegiatan yang pertama adalah proses registrasi atau admisi pasien, di mana kita mewawancarai pasien untuk menghimpun data identitas pasien sebelum pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian, setelah dokumen rekam medis digunakan dan dikembalikan ke unit rekam medis, dokumen akan kita assembling terlebih dahulu sebelum masuk proses coding dan indexing, yaitu kegiatan menetapkan kode diagnosa dengan menggunakan ICD-10 serta
kita kode tindakan atau prosedur menggunakan ICD-9. Kemudian akan kita masukkan ke dalam tabulasi indeks morbiditas dan mortalitas. Setelah itu akan kita entry ke dalam program BPJS P-Care. Selain kita coding dan indexing, kita juga wajib hukumnya untuk mengecek dan menganalisis kelengkapan dari pengisian dokumen rekam medis untuk menjamin mutu rekam medis yang baik. Selama ini kita menggunakan dua metode analisis dokumen rekam medis, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk proses yang terakhir yaitu adalah proses penyimpanan dokumen rekam medis. Hal ini sedikit berbeda dengan penyimpanan yang ada di rumah sakit, karena di puskesmas kita menggunakan rekam medis dengan model family folder. Jadi berkas dalam satu keluarga tersimpan dalam satu map. Kemudian kita simpan berdasarkan struct numerical filing dan tersimpan secara sentral berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Selain kegiatan rekam medis tersebut, masih banyak kegiatan rekam medis lainnya, seperti bagian analisis reporting, ngurus berkas klaim, tim grouper BPJS, bagian insurance, dan lain sebagainya. Menyenangkan bukan jadi seorang perekam medis? Selain kalian dapat menjadi ASN di puskesmas atau di rumah sakit, kalian juga dapat bekerja di klinik Pratama, praktek dokter mandiri, dan perusahaan swasta lainnya. Jadi, masih terbuka luas kesempatan kalian untuk dapat menjadi seorang perekam medis. Sekian video saya kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.